Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu wa antum qala radhiyallahu anhu. Wa ta'kidan ala ma sabaqa, dan sebagai penguatan ala ma sabaqa atas apa yang telah lalu, wal mahmudu minal harakati fi talabir rizqi iqamatu ta'ati lillahi subhanahu wa ta'ala fil harakati wa taharril muwafaqati fi syar'illahi subhanahu wa ta'ala fiha. Itu bukan li syar'i lah. Dan leswab li syar'i ya, orang ro itu li syar'illahi subhanahu wa ta'ala fiha. Wal wuqufu indal hududi syar'iyyati hatta yakuna mausufan bil wara'i wal kasbil halali. Fa idza qama bidzalika ala syara'itihil madhkurati anifan kanat hadihi hiyal harakatul mahmudatu allati abahaha Allahu azza wa jalla wa yusibu 'alaiha. Wa taqidan ala ma sabaqa, dan sebagai penguat atas apa yang telah lalu, fal mahmudu minal harakati, maka yang dipuji dari gerakan, dari harakah, fi talabi rizki, di dalam mencari rizki, bergerak mencari rezeki. Iqamatu ta'atillahi, itu enggak ada alifnya ya. Lalu iqamatu ta'ati lillahi subhanahu wa ta'ala fil harakati, yakni menegakkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam gerakan itu. Wa taharril muwafaqah li syar'illahi subhanahu wa ta'ala, dan untuk menjaga kesesuaian bagi syariat Allah subhanahu wa ta'ala fiha, di dalamnya, di dalam mencari rezeki. Jadi ini disuruh begitu, nyari rezeki, ada prinsip-prinsipnya ya, yang duluan tuh. Nah, yang disebutkan dengan yang disebutkan bahwa kata mu'allif wasafna min iqamatil haqqi wal wuqufi an ya tujawazil hududi. Sebenarnya itu dia pembahasannya ikut yang kemarin. Walihada faman kanat harakatu fi talabi rizki ala ma wasafna min iqamatil haqqi. Ya, jadi yang bagus tuh, maka yang terpuji gerakan-gerakan di dalam mencari rezeki itu iqamatul ta'ah, jadi menegakkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam gerakan itu, dan juga menjaga kesesuaian dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal wuqufu indal hududi syar'iyyati, dan berhenti di sisi batasan-batasan syariat, artinya enggak ngelabrak langgaran-langgaran syariat. Hatta yakuna mausufan, sehingga keadaannya itu disifati bil wara'i, dengan wara', wal kasbil halali, dan mencari atau mencari sesuatu yang halal. Jadi mausufan bil wara', itu yang disebut dengan wara', dijaga tuh batasan-batasan agama. Apa tuh wara'? Kata kebanyakan ulama tuh tarkus syubhat,
meninggalkan hal-hal yang subhat, khaufan minal wuqu'i fil muharramat, karena takut terjerumus kepada yang haram. Bahkan kalau udah lebih lagi, dia tinggalin tuh yang makruhat, khawatir terjerumus kepada yang haram. Bahkan dia jauhin lagi tuh berlebih-lebihan dengan hal yang mubah, karena takut jatuh kepada yang makruh, lama-lama jatuh kepada yang haram. Itu orang warok. Jadi kira-kira yang malayak nih, yang sia-sia ditinggalin. Atau makan halal, tapi ketika berlebihan juga nggak bagus, maka ditinggalin. Sekedarnya aja, sekedarnya ketemu, udah selesai gitu doang. Itu orang yang waroknya lebih apik lagi dah. Fa'idha qama bidzalika ala syara'itihil madhkurah, maka apabila menegakkan hal yang demikian itu atas syarat-syaratnya yang tersebut, anifa terdahulu, kanat hadihi hiyal harakatul mahmudatu, adalah hal ini termasuk gerakan yang terpuji, allati abahahallahu azza wa jalla, yang telah membolehkannya Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, wa yusibu alaiha, dan diberi pahala atasnya. Jadi kalau dia betul-betul itu ya, jadi nyari duit, enggak semata-mata nyari duit, entah mau dagang, kerja, mau apa, tapi dia menegakin taat kepada Allah, biar dia jaga, dia sesuai dengan syariatnya Allah, dia jaga batasan-batasan agama. Kemudian wa minal harakatil mahmudati fi talabir rizqi ma huwa arfa'u fid darajati wa a'la fir rutbati, huwa sa'yul insani wa harakatuhu fi talabir rizqil halali liman tajibu alaihi i'alatuhu, wa man naddabbahu syari'u ilal qiyami bihi wa faradu alaihi al-qiyama bi umurihim minal abai wal ummahati wal azwaji wa sigharil auladi alladzina hatta syari'u alal qiyami bi umurihim wa ja'alahu wajiban yusibu alaihi. Dan wa minal harakatil mahmudati, dan di antara gerakan terpuji, fi talabi rizki, di dalam mencari rizki, ma huwa arfa'u fid darajati, yang ia adalah sepaling tingginya derajat, wa ala fir rutbati, dan sepaling tingginya martabat, huwa, yaitu sa'yul insani, berusahanya seorang manusia, wa harakatuhu fi talabi rizqil halali, dan gerakannya di dalam mencari rezeki yang halal, liman tajibu alaihi i'alatuhu, bagi orang yang wajib atasnya i'alatah, ya, ditanggung, ya ini tanggungan dia seperti keluarganya gitu, orang yang wajib dinafkahi. Wa man dabbahu syari'u ilal qiyami bihim, dan orang-orang yang menganjurkannya oleh syara' untuk menegakkan tanggung jawab kepada mereka. Jadi nyari rezeki buat siapa? Bukan buat pribadi doang. Yang punya keluarga buat keluarganya. Itu maddabahu syari'u, itu ya la'ala soal. Bukan shin, syari'. Sari, orang yang buru-buru. Hah? Shin itu shin. Syari', shin. Wa faradu alaihi al-qiyama bi umurihim,
banyak cetakan yang aneh. Kemarin ada ini 2 udah. Wa faradu alaihi al-qiyama, dan yang telah mewajibkan atasnya menegakkan di umurihim dengan urusan-urusan mereka, minal abai, daripada bapak-bapak, wal ummahati, emak-emak, ibu maksudnya bapak, emak, wal azwaji, istri, wasigaril auladi, dan bocah yang masih kecil. Karena kalau udah balik bukan tanggungan lagi. Orang balik itu bukan tanggungan orang tuanya lagi, bukan. Kalau secara agama enggak. Makanya orang udah balik, babanya enggak lagi wajib bayarin zakat. Malah kagak sah zakatnya buat anak yang udah balik. Kecuali dengan izin. Tuh anak izinin, udah Mbak, emang duit kagak, ya kerja belum, masih sekolah, duit kagak punya, udah Bapak yang bayarin zakat. Gimana? Iya deh, cocok. Setuju, izin, maka boleh dia. Apa orang tuanya mengeluarkan zakat untuk anaknya yang udah balik. Tapi kayaknya sekarang kagak ya. Masih kerja, masih sekolah, terus saya dibayarin, ditanggung. Itulah. Dan merasa benar, kenapa? Karena kagak ada imbangannya. Ngerasa benar itu kan gak ada imbangannya. Coba kalau dia nyimbangin pakai ilmu, dia ngaji, baru tahu salah. Ini salah ya, nggak boleh ya. Jadi begitu ya. Anak yang masih kecil itu yang ditanggung, yang udah gede emang enggak, yang udah balik. Alladzina hatta syari'u, yang mendorong oleh syari', bukan ini ada titik gimana ya? Iya, oleh syari', syari yang hakiki, yakni Allah Subhanahu wa taala yang pembuat syariat. Yang majazi Rasulullah SAW. Alal qiyami, atas menegakkan di umurihim dengan perkara-perkara mereka. Wa ja'alahu wajiban, dan telah menjadikannya kewajiban. Yusibu alaihi, yang diberi pahala atasnya. Wa ja'ala ihmalahum maksiyatan yu'aqibu alaiha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman an yudayyi man ya'ulu. Wa ja'ala ihmalahum, dan menjadikan keterlantaran bagi mereka, maksiatan, adalah kemaksiatan. Yu'aqibu alaiha, yang disiksa atasnya. Ya, menelantarkan keluarga, ya disiksa, dapat dosa dia. Nggak boleh, karena itu kewajiban, nggak boleh nelantarin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman, cukuplah bagi seorang itu dosa, an yudayyi man ya'ulu, ya, bahwa ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Udah dosa, udah segitu udah dosa, nyia-nyiain tanggungannya, keluarganya. Wa qala alaihi salatu wassalamu, kullukum ra'in, asalnya kullukum ra'iyun, ya. Jadi gampangnya ya dibuang, udah selesai deh begitu. Jadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum, dan setiap kalian mas'ulun an ra'iyatihi, bakal ditanya dari apa yang dipimpinnya. Ra'iyah, pimpin, rakyat maknanya. Farrajulu ra'in yajibu alaihil qiyamu bimanistur'iya amruhum min amrid dunya wad din, min amrid dunya
enggak ada wadin ya. Di perkara dunia Allah sedang wadin. Wa hasilul qauli annal asla fil kasbi wa tijarati huwa al ibahatu illa annahu qad yakunu mahmudan aw makruhan hasbal maqasidi wal athari al mutarattibati alaihi wa fi wa fiha yali nubayyinu dzalika bi ijazin. Farrajulu, maka orang laki itu ra'in adalah pemimpin. Yajibu alaihil qiyamu, wajib atasnya menegakkan. Biman ustur'iya, bimanistur'iya, dari orang-orang yang dipimpinnya, yang ditanggungnya. Amruhum, yakni yang ditanggung amruhum, perkara atau urusan-urusan mereka. Min amrid dunya, daripada perkara dunia. Wah, suwadin ya, dan agama. Wahasilul qauli, dan kesimpulan perkataan do, annal asla fil kasbi, bahwasanya asalnya di dalam usaha, wat tijarati, dan berdagang, huwa adalah al ibahatu, adalah boleh ibahah. Aslu kulli syai'in ibahah, asal segala sesuatu itu adalah boleh. Dalam bab muamalah boleh, selama nggak ada dalil yang melarangnya atau yang bahkan mewajibkan. Asalnya boleh. Illa annahu qad yakunu mahmudan, kecuali bahwasanya terkadang menjadi mahmudan, terpuji, au makruhan, atau dibenci. Asbal maqasidi, dengan ukuran tujuan, wal athari, dan athar, hasil, al mutarattibati alaihi, yang bertingkat-tingkat atasnya. Fima ya, wafiha, dan di dalamnya, wafima, dan di dalam apa-apa yang berikut ini. Fima alilalat wafima, wafima yali, dan di dalam apa-apa yang berikut ini. Nubayyinu, kami akan menjelaskan. Zalika, hal yang demikian itu, diijarin secara ringkas. Asalnya dagang boleh, asalnya kerja boleh, tapi dia bisa jadi terpuji, bisa jadi dia dibenci, tergantung takaran bagaimana dia punya tujuan. Kalau tujuan dianya baik, maka jadi terpuji itu kerja. Kalau tujuannya jelek, maka jadi dibenci itu kerja. Ini yang barang-barang boleh ya, yang udah jelas boleh. Kalau yang haram ya kagak bisa diutak-atik. Dia dagang haram, tujuannya baik, kagak bisa, tetap aja gitu. Jadi ini babnya bab barang yang boleh tapi tujuannya bagus atau tujuannya jelek gitu. Kalau jelek jadi benci, kalau bagus jadi puji gitu. Dan itu punya martabat yang bertingkat-tingkat. Beda-beda urutan kebagusannya, kemantepannya. Sama-sama dagang sendal belum tentu pahalanya sama. Sama-sama dagang kain belum tentu pahalanya sama. Kalau ya hasilnya belum tentu sama, baik hasil sifat duniawi maupun hasil sifat ukhrawi, beda-beda. Tergantung dari dukungan niatnya, motivasinya. Al-kasbul mahmudu. Nah ini nih. Kasab, usaha yang dipuji. Mahmud. Isim maf'ul ya. Mahmud. Hamid, Mahmud. Muhammad juga isim maf'ul, tapi beda wazannya.
fa'ala yufa'ilu itu apa namanya, timbangan wazan. Warada fil hadisi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Warada dan telah warid fil hadisi di dalam hadis anir Rasuli sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man talabad dunya halalan mukathiran laqiyallaha wa huwa alaihi ghadbanun. Man talabaha istighfafan anil mas'alati wasiyanatan linafsi jaa yaumal qiyamati kal qamari lailatal badri. Man talabad dunya, siapa orang yang mencari dunia halalan yang halal, mukassiran dalam rangka mengumpulkan harta, numpuk-numpukin harta, alhaakumut takatsur, yang numpuk-numpukin harta, ngumpulin ganda, laqiyallaha, maka ia akan bertemu dengan Allah, wa huwa alaihi ghadbanun, sedangkan Allah atasnya murka. Wanya hadiah namanya. Oh, hadiah. Man talabaha istighfafan, barang siapa yang mencari dunia yang halal, maksudnya rezeki yang halal tuh istighfafan, dalam rangka menjaga diri, anil mas'alati, dari meminta-minta, biar kagak minta-minta gue cari duit, biar gak minta-minta gue dagang, biar gak minta-minta gue kerja. Wasiyanatan li nafsi, dan menjaga bagi dirinya, ya, dari melakukan kejahatan umpamanya. Orang kalau nggak punya duit kan pikirannya kadang begitu, duit kagak, gelap mata, nyopet kayak dulu ya. Dulu begitu nggak? Enggak. Kirain dulu pernah. Dan sempat. Iya. Dan sempat nyopet, bertobat gitu ya. Alhamdulillah. Allah, udah puyeng aja. Naudzubillah. Jadi orang kadang gitu, jaga diri dari melakukan kejahatan, dia cari duit tuh biar itu, dari takutnya dia nyolong, takutnya dia minta. Maka kalau ada orang yang dagang, kita senang barangnya, harganya cocok, duitnya ada, ya apa salahnya kita beli. Kadang ada orang udah barangnya cocok, duitnya ada, cuma yang dagang kawan gedeg. Ada yang gitu. Ini yang salah nih, ya. Maka prinsip ekonomi saat ini nih, jangan dagang sama kawan. Iya, gitu. Dagang sama orang lain lebih redo belinya. Ya kenapa begitu? Ya ini lagi dipikirin sebetulnya tuh. Harusnya apalagi sesama kita, apa namanya, saudara dalam agama, saudara dalam nuntut ilmu lah, kan mestinya saling dukung. Iya, daripada gue kemana-mana mendingan saudara gue biar kaya duluan, kan begitu. Ini kagak, dan dia rugi-rugiin aja gitu, nyari tempat lain. Alhamdulillah, mestinya yang begitu, saling dukung. Ya, tapi ya nggak kehabisan konsumen dah. Ya, dia dagang, itu yang dagang bawang dikejar, ada aja yang beli. Emang lo udah atur ya. Ya begitu, harusnya mestinya nih kita yang ngaji jangan punya kelakuan begitu. Jadi kalau ada kawan, mendingan sama kawan lebih enak. Ya, kalau sama orang lain kita percaya, kenapa sama kawan sendiri kagak? Ya, sama sahabat sendiri, saudara sendiri kagak. Beli, bismillah. Terus kan apalagi kita tahu orang
dagang kita nggak tahu motivasinya. Teman kita juga kita nggak tahu motivasinya. Tapi paling kagak kita tahu kehidupannya. Kalau umpamanya nih orang kita nggak tahu, kita beli nggak taunya dia emang beli buat apa namanya, buat senang-senang. Dia kaya buat main perempuan, dia kaya buat ke diskotik, dia kaya buat, kita kan kagak tahu. Tapi ketika kawan kayak kita yang dagang, kita tahu, oh iya dia buat ngempanin anaknya, oh iya dia buat ujungnya dia buat ngaji lagi, buat itu lagi, gitu. Udah jelas jadinya. Jadi kita beli sambil ada pahala, bukan semata-mata jual beli bab duniawi doang. Itu yang dikatakan alaika biislahin niyah. Maka hendaknya kita tuh, atau bahkan wajib atasmu, kalau kata Imam Haddad, itu untuk memperbagus niat. Bagus niat. Ada saudara dagang, udah beli deh bismillah, kalau emang kita senang, kita cocok, harganya cocok gitu, udah bismillah, ngapain mesti cari yang lain, begitu mestinya ya. Yang udah dagang ngalamin dah gitu, kayak begitu rata-rata gitu. Kita juga pernah dah, makanya orang dagang udah jangan ngarepin kawan beli gitu. Kawan udah dukung aja, kita kudu girang, wah dagang lu mantap mantap bagus, beli makanya biarin biarin ya. Gitu, biarin. Faiza jaa yaumal qiyamati, maka dia akan datang pada hari kiamat. Jaa itu kan fi'il madhi, mestinya telah datang, tapi bimakna mudhari. Jaa yaumal qiyamati, maka ia akan datang pada hari kiamat kal qamari lailatal badri, seperti bulan purnama. Fa idza aratta an ta'tiya suqaka, maka apabila engkau menginginkan bahwa engkau mendatangi pasarmu, ya, engkau datang ke pasarmu. Ini maksudnya mau dagang, mau ke pasar, maksudnya mau dagang, bukan mau nyopet tadi, ya. Au syai'an min umuri ma'asyika kasan'atin au harfatin au ghairi dzalika fanwi bihi talabal halali wal itba'a li sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa iffata nafsika wa sa'ya ala iyalika wal istighna'a anin nasi wa ta'attufa alal akhi wal jari wa ada az-zakati wa kulli haqqin wajibin it tamratu dzalika an talqallaha azza wa jalla wa wajhuka kal qamari lailatal badri. Fa idza aradta an ta'tiya suqaka, maka apabila engkau menginginkan bahwa engkau mendatangi pasarmu, au syai'an min umuri ma'asyika, atau sesuatu daripada perkara-perkara penghidupanmu, kason atin seperti umpamanya ke pabrik, au harfatin atau ya usaha mendagang, usaha apa tuh, bebas dan mata pencarian irfan, au ghairi dzalik atau lain sebagainya dah, mengulik maunya gitu ya, mau apa lagi dah, macam-macam kan banyak tuh, mau apa namanya, mau buka salon, mau buka bengkel umpamanya gitu. Fanwi bihi, maka niatlah dengannya apa, talabal halali, niat mencari rezeki yang halal, tuh niatnya. Karena kalau dia nyari rezeki yang halal, insya Allah dia dapat pahala wajib. Karena talabul halal fardhah ala kulli muslim. Mencari yang halal itu fardhah, bukan fardu lagi, fardhah kalimatnya. Apa namanya, ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Nambahnya huruf berarti penekanannya lebih kuat. Kalau bahasa kita barangkali fardu banget dah gitu. Jadi mencari yang halal itu wajib buat kaum muslim. Maka oleh karenanya kita sebagai muslim kalau mau kerja, mau dagang, ya mau usaha, niatnya mau cari yang halal. Saya niat cari rezeki yang
untuk cari pahala fardu. Ya. Kemudian wal itba'a li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mengikuti bagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut sunnah Nabi. Kalau bisa emang niat-niat yang baik, kerjaan-kerjaan yang baik maksudnya, itu niat-niatnya ya diantaranya mesti niat ngikutin Nabi. Sahur, kan Nabi yang perintahin tuh. Saya niat makan sahur ngikutin Nabi gitu. Kalau orang dulu kita diajarin kan nawaitu biakli ada ta'ami sunnata suhuri. Saya niat dengan makan ini buat sahur gitu, sunnah sahur karena Allah. Atau nawaitu sunnata suhuri ittiba'an di Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa namanya, saya niat sahur untuk ngikutin Nabi gitu. Ngapain ngikutin Nabi? Dagang ngikutin Nabi, pakai baju ngikutin Nabi. Kan Nabi pakai baju. Nah, kita pakai baju ngikutin Nabi, ngikut perintah Nabi gitu. Apa aja. Sampai-sampai orang head biar dia ngikutin syariat. Saya niat kagak sholat, saya niat kagak puasa, semata-mata menjalankan syariat Allah dan Rasulnya. Gitu. Dapat pahala dia, kagak sholat, kagak puasa. Gitu. Jadi pinter-pinter nyari pahala dengan apa, dengan makanya datang ke sini, datang kita mau ngaji kemana, jalan tuh di hati niat aja udah, biar ini gitu. Jadi sampai-sampai itu kerjaan sunnah aja biar pahalanya gede bikinin wajib. Contoh umpamanya kita masuk ke masjid, saya bernazar selama saya di masjid ini saya akan iktikaf. Langsung deh niat, saya niat iktikaf wajib karena Allah. Karena kan dia nazar, ya selama dia di boleh. Gitu. Jadi kerjaan-kerjaan saya bernazar, saya mau ketemu orang alim, saya mau ngasih duit, mau gitu. Kan jadi wajib tuh. Emang tujuan kita mau ketumbat orang alim, langsung gitu. Jadi dapat pahala wajib. Kan pahala sunnah, pahala wajib gedean mana? Gedean pahala wajib. Ya pokoknya niatnya yang bagus dari itu. Kemudian wa'ifatan nafsika, dan menjaga harga diri, ya menjaga harga dirimu. Orang kalau minta-minta mulu kan rendah, bener gak? Ya orang kalau minta mulu rendah. Tapi beda kalau anak minta ke emak minta ke anak gitu ya, orang tua minta ke anak, atau bahkan guru, seandainya ada guru minta ke anak, itu minta ke murid nggak jadi rendah, enggak gitu. Muridnya aja kadang yang guru buat gitu ya, itu goblok, itu diuji namanya ya. Wa ifatan nafsika wa sa'ya ala iyalika, dan niatnya untuk berusaha memenuhi tanggungan, ya memenuhi tanggunganmu. Jadi kita nih Allah buat nafkahin keluarga soalnya nih gitu. Saya dagang ini, saya kerja ini gitu. Wal istighna'a 'anil nasi, dan agar cukup dari manusia, merasa kaya di antara manusia. Jadi kalau sama manusia jangan ngerasa susah, jangan apa-apa asal depan manusia gimana lu sih enak ya, gue mah duit kagak ya. Di depan manusia kudu ngerasa kaya. Ntar begitu kita ngadep ke Allah, artinya kita munajat kepada Allah, ngaku semiskin-miskinnya, sepakir-fakirnya, emang kita paling fakir gitu. Jadi kalau di hadapan manusia jangan ngerasa agak ngerusulah ya, ngeluh gitu, jangan ya. Bisa enak ya, gue mah ya gitu mulu, jangan. Kita biar nyari kerja, kita punya usaha biar cukup dari manusia. Tujuannya tadi nggak minta-minta, kalau perlu ngebagi gitu, bukan dibagi. Ya kalau dibagi boleh gitu, minta yang kurang bagus. Wa ta'attufa 'alal akhi wal jari, dan berlemah lembut, ya berbagilah bahasa kitanya, atas saudara dan tetangga tuh.
Ya Allah, saya dagang biar saya kaya. Kalau saya kaya, saudara saya bisa saya bagi, tetangga saya bisa saya bagi gitu. Jadi ikut kebagian girang gitu. Kayak apa? Haji Bolot ya. Masya Allah, senang gak sendirian bagi saudaranya. Lalu kayaknya daripada berangkat haji, rumah kagak, beli rumah aja dulu, masuk berangkat haji. Lalu kan udah cukup dah berangkat haji dulu, bayar gitu. Ternyata ada juga artis yang dibantu. Lu mau punya mobil ini tuh gue bantuin. Itu masya Allah tuh, kayak begitu orang. Makanya kontrakannya kayak apa? Iya. Jadi itu salah satu contoh ya, belum yang lain-lain. Kalau kita lihat Abah Guru Sekumpul, masya Allah. Abah Guru Sekumpul jangankan sehat, ketika beliau udah sakit yang udah harus cuci darah setiap 2 hari sekali kalau nggak salah ya. Cuci darah, setiap beliau cuci darah, yang barengan cuci darah sama beliau ditanggung semua. Nggak pakai bayar, nggak pakai BPJS kagak, bayar beliau yang bayarnya. Berapa duit? Ituan, apa namanya, cuci darah, sekian juta. Ya udah berapa orang semua yang saat itu? Ada 100 orang beri bayarnya begitu. Lah kalau kita, masya Allah, ya makanya kaya penting. Tujuannya itu bukan yang tadi mukasir, ya mukasiran untuk ngumpulin harta, bukan numpuk-numpukin bangga buat berbangga-banggaan, bukan. Nah, itu yang mesti jaga tuh niat-niatnya. Kemudian wa ada zakati wa kulli haqqin wajibin, dan untuk menunaikan zakat dan setiap yang wajib-wajib, setiap hak yang wajib. Jadi zakat, apa namanya, kalau kagak punya duit bagaimana bayar zakat? Ya. Yang wajib zakat siapa? Yang punya duit. Bukan bicara zakat fitr nih, tapi zakat mal. Yang wajib yang punya duit, yang nggak punya duit wajib. Namanya kalau kita pengen bayar zakat, kudu 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 punya duit, gitu. Saya, ya Allah, saya pengen buat tahun ini bayar zakat mal. Berarti pengen kaya namanya. Ya. Jadi boleh tuh doa pakai politik ya. Ya Allah, Engkau yang maha kaya. Masa Engkau biarkan saya meminta kepada hambamu yang masih minta maka Engkau. Gitu ya. Itu kan sebenarnya udah kalimat ini ya. Atau seumpamanya, ya Rob, Engkau maha kaya. Ya. Apa, hmm, karena Engkau yang maha kaya maka tidaklah elok ketika Engkau memberi sedikit. Jadi emang rata-rata orang-orang soleh itu jarang menggunakan fil amr, ya fil doa gitu. Ya Allah, berikan saya rezeki yang ini ya. Tapi kalimatnya begitu, diperhalus, diperhalus. Ya Allah, rahmatin saya, yang dengan rahmatmu saya bisa menikmati kehidupan di dunia dengan bisa berbagi kepada tetangga, bisa membayar zakat gitu. Ujungnya udah duit. Oh, biasanya dia dihalusin, ya enggak? Gitu. Sama malaikat keren juga kali mintanya kan. Ya, ada sahabat Abu Ubadah misalnya. Itu beliau doanya begitu kan. Ya Allah, Engkau yang maha kaya, enggak pantas ngasih sedikit. Dan saya ini hamba yang maha kaya, hamba dari Allah Tuhan yang maha kaya. Masa saya dapatnya cuma sedikit? Gitu. Doanya segitu doang. Allah cukupi. Sehingga beliau mencukupi sahabat yang lain. Jadi beberapa sahabat ditanggung gitu. Jadi orang dulu tuh begitu, kaya buat nanggung yang lain, bukan kaya terus jadi pelit buat berbangga, bukan, naudzubillah. Tapi kaya bisa mencukupi. Habib Ali Simtudurar, satu kota Sewun, ditanggung kehidupan. Itu kayak apa itu? Ya, kalau kagak ada duitnya susah. Ya, begitu juga para yang lain-lain lah gitu. Kalau untuk yang masa sekarang yang kita alamin barangkali itu apa namanya, Abah di Segap bin Mahdi, bisa Abu Bakar bin Saleh yang nanggung santri ini.
sampai 1000-an santri. Itu masak aja berton-ton itu. Sehari aja 1 ton. Lah sekarang 1000 orang. Kalau 1 liter 4 orang deh ya. Liter 4 orang. Berarti kan 2,5, 250 kilo. Iya gak? Sekali makan. Sekali makan tuh, belum gurunya. Kalau 2 kali makan, 500 kilo, setengah ton udah. Ibaratnya gitu, beras doang setengah ton, berapa duit udah. Coba itu. Ya, beras. Sekilo berapa beras? 15.000 dah, katakan 15.000 kali 1.000. 1.000 kilo kan, 1 ton. Kali 1.000, berapa udah? Sehari segitu. 15.000 kali 1.000, 15 juta sehari. 30 hari itu kalau nggak pakai lauk, segitu kalau kagak pakai minyak masaknya. Iya, baru beras doang. Nah, termasuk abah gurus kumpul, masya Allah, masya Allah. Ya. Ada ya, Abdul Hamid Hussein gitu juga, masya Allah, luar biasa. Kita boleh begitu, niatnya yang bagus makanya. Itamratu dzalika, itamratu apa? Itamratu dzalika antal qallaha, lantaran buah yang demikian itu, antal qallaha, bahwa engkau menemui Allah azza wa jalla, wa wajhuka kal qamari lailatal badri, sedangkan wajahmu seperti bulan purnama, bulan di malam purnama. Berapa udah? Lanjut apa bagaimana? Nanggung ya? Hah? Fa'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabal halal. Benar gak tuh man talabal halal? Hah? Man sopo wong talaba fi'lun madin mabni ala fatin al halala maf'ulun bi mansubun. Man talabal halala istighfafan anil mas'alati wa kadza ala iyalihi wa ta'attufan ala jarihi laqiyallaha wa wajhu kal qamari lailatal badri. Barang siapa yang mencari rezeki yang halal, istighfafan, tadi istighfaf ya, menjaga harga diri, anil mas'alati, daripada meminta-minta. Wa kadza ala iyalihi, seperti itu pula atas keluarganya, atas tanggungannya. Wa ta'attufan, dan juga biar berbuat baik, ala jarihi, atas tetangganya. Dia nyari duit biar baik sama tetangga. Karena orang kagak punya duit kadang marah-marah mulu jadi sama tetangga kadang. Ya, bukan hanya berbagi, tapi akhlak jadi jelek kadang. Tapi kalau dia punya duit, akhlak juga jadi cakep. Tetangga juga ngormatin. Tetangga ngormatin, dia makin senang lagi bagi lagi. Wa ta'attufan ala jarihi. Kalau dia begitu tujuannya, laqiyallaha wa wajhu kal qamari lailatal badri. Tadi itu sama tuh ya. Maka ia akan menemui Allah dengan wajahnya seperti qamar, bulan di malam purnama. Wanwi aidon, lamnya hilang ya, lalaswab nggak ada lamnya tuh. Wanwi aidon, dan berniatlah juga gitu. Al-wara'a fi tijaratika, dan niat pula al-wara'a. Niat apa? Niat berwarok di dalam perdaganganmu, perniagaanmu. Warok tadi meninggalkan subhat. Ada lagi bahkan meninggalkan yang makruh. Insyaallah sampai segitu. Bahkan ada yang meninggalkan yang mubah, yang berlebihan, ditinggalin. Wa anta da'a kulla ribhin. Nah, berniat juga wa anta da'a kulla ribhin wa kasbin,
yu'arriduka arrada yu'arriduka misah sih ya ya ana arrada yu'arriduka lima ya lima yakrahu nggak ada dalnya lima yakrahu Allah Ta'ala walau kanatid dunya kullaha. Dia niat juga, niat apa? Niat warok di dalam dagangnya. Wa anta da'a kulla ribhin, dan bahwa meninggalkan setiap keuntungan, wa kasbin, dan juga usaha, yu'arriduka yang menghadapkanmu, lima yakrahullahu ta'ala, bagi apa yang membencinya oleh Allah Ta'ala. Artinya dia tinggalkan pokoknya bersifat keuntungan kayak ya usaha kayak yang kira-kira itu dibenci sama Allah. Walau kanatid dunya kullaha, sekalipun adalah keuntungan itu laksana dunia dan isinya, semua dunia. Sampai begitu tuh. Enggak, kita untung gede dikit biarin dah nipu-nipu dikit. Waduh bahaya, naudzubillah. Ya, jangan sampai begitu. Kan ada gitu ya. Kalau orang dagang sih nggak ada patokan. Nggak ada patokan mau ambil untung berapa aja nggak ada patokan. Apalagi black market gitu ya. Nggak ada patokan. Dagang barang bekas. Dia jual 10 juta, ngambil 5 juta. Atau ngambil 2 juta, nggak apa-apa. Kalau emang laku, boleh. Gitu. Jadi nggak ada keuntungan itu, nggak ada batasan. Terserah, yang penting saling ridho. Beres gitu. Cuma kan ada etika nanti, ada etika perdagangan. Apa iya ngambil sampai segitunya? Ya, terus ujung-ujungnya orang mahal di situ, pindah dah ke tempat lain. Nah, yang bagus untung dikit tapi jalan terus. Kita mau untung langsung gede, sepi. Habis itu untung dikit tapi pelan-pelan. Emang kudu imet. Ya, kalau bahasa ananya makan apa jualan beras, makannya bubur. Kalau kita jualnya bubur, makannya beras. Terbalik ya. Makannya nasi kita kan. Tapi jual nasi makan. Artinya imet-imet gitu. Ya begitu dah namanya itu bisnis. Mungkin jangan ngeluh aja, jalan aja bismillah. Watanwil ikhlasa, dan ia berniat ikhlas. Dan kau niat ikhlas. Fi tijaratika, di dalam perdaganganmu. Wa amalika, dan kerjaanmu. Wa nusha liman tashtari minhu au man tu'amiluhu, dan menasehati niat mau buat nasehatin liman tashtari minhu, bagi orang yang membeli darinya, au man tu'amiluhu, nih lah suami ya kurang titik, nu'amiluhu amala yu'amilu, nu'amilu orang yang kami itu. Tu'amiluhu kali kan di situ tadi kak itu ya, tanwi tak ya. Atau orang yang bermuamalah dengannya, yang kau bermuamalah dengannya. Jadi menasihati bagi orang yang engkau menjual darinya, membeli darinya, atau orang yang bermuamalah dengannya gitu. Jadi yang kita kan jual beli, ada orang itu sambil bilangin, sambil nasihatin, gak usah panjang-panjang nasihatnya ya. Seumpamanya dengan kita belajar berakad, ini saya jual kepada engkau harga sekian, saya beli gitu, itu kan udah jarang udah. Itu yang bagus begitu gitu. Ada akad dalam jual beli. Ini kagak, kita bawa mencomot aja. Udah kelar berapa itu? Berapa itu? Udah ditelan di perut berapa? Ya secara fikih nanti ada pembahasan kebolehan, tetapi kurang elok gitu. Yang bagus akad dulu. Masa kita kalah sama apa restoran-restoran dari luar yang dia malah justru kita beli dulu baru makan. Benar gak? Ya dia pakai syariat. Masa kita kagak? Ya kalau emang ya pelan-pelan, cuma kalau bilang yang bomba warteg
caranya begini mbak, gini. Ya sekalipun ada kebolehan nantinya, karena urf udah biasa kan, dan kita tahu ini nggak bakal nipu karena emang udah umum orang makan di situ begitu. Kalau yang baru tumben tuh, main makan aja tahu berapa, 2 juta. Wah, kalau nggak udah bayar, mau nggak mau bayar. Gitu. Tapi kalau yang di warteg kan udah umum biasanya. Iya nggak, asal udah naik kaki begini dia udah keluar tempe, gitu. Wah gitu ya. Ya nggak apa-apa, emang ini biasa gitu. Cuma lebih elok lagi pakai akad. Pas saya pakai ini berapa? Tuh. Nanti pas mau nambah lagi bayarnya. Gitu. Mbak nambah ini dong, nambah ini. Bagaimana kita belanja di tempat-tempat itu kan begitu ya. Di apa namanya restoran luar yang dari luar negeri dah. Yang di sini orang kita juga yang dagang. Saya datang beli segitu udah. Kalau mau nambah, udah ngantri lagi. Belilah gitu. Itu begitu itu. Jadi lebih bagus. Mau gimana cara bilangin itu biar rapi? Ya, biar keberkahan tuh lebih mantap turun di daerah kita. Watanwi aunal muslimi bi amalika wa tijaratika, dan engkau niat aunal muslimi menolong orang muslim bi amalika dengan kerjaanmu wa tijaratika dan dengan perniagaanmu. Tuh, niatin tuh. Kerja biar punya gaji, ntar pengen bantu orang muslim gitu. Bantu tetangga. Ya pertama saudara dulu, jangan saudara kaget tetangga dibantu. Saudaranya dilupain, nggak boleh juga. Yang dekat dulu, yang dekat. Wa annahu mata isti'ana bijahika, dan bahwasanya mata isti'ana bijahika, kapanpun ia meminta tolong bijahika dengan pangkatmu, au bimalika atau dengan hartamu, au bi ilmika atau dengan ilmumu, au bi ghairi dzalika atau dengan selain yang itu, aantahu hendaklah engkau menolongnya, mata qadirta ala dzalika, selama engkau mampu atas yang demikian itu. Kalau mampu tolongin, bantuin. Ketika ada orang butuh kan udah lain dia. Ketika dibantuin senangnya luar biasa. Kalau kita mau sedekah ya, kemarin tuh udah pernah jelasan tuh. Jadi bahwa sedekah ya kalau yang mau pahalanya gede ya kepada orang alim. Ada tetangga kita yang nggak apa-apa yang gitu. Yang ini. Tapi kalau mau cari yang gede ya bisa begitu caranya. Wa antadzkurallaha ta'ala fi sukika wa amalika muhtasiban. Faqad jaa fil hadisi zakirullahi fil ghafilina bimanzilati sabiri fil ghazina. Wa antadzkurallaha, dan bahwa engkau berzikir kepada Allah Ta'ala fi sukika, di dalam pasarmu, wa amalika, dan di dalam tempat kerjamu, muhtasiban, berharap ridho Allah. Jadi zikir ya. Kalau masuk pasar tuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa hayyun daimun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biar rontok dosa kita, rontok dosa orang sekitar kita, dapat kita derajat, dapat kita pahala. Sama kita dagang begitu. Ya biar kata nggak di pasar, di toko kita kan jadi pasar non. Baca la ilaha illallah barakallahu gitu. Dan lainnya. Kalau amalan-amalan kaya ntar di sini. Terus kemudian faqad jaa fil hadisi, maka sungguh telah datang di dalam hadis, zakirullahi fil ghafilin, orang yang berzikir kepada Allah dalam di tengah-tengah kelalaian. Orang kalau di pasar ingat gak berzikir? Agak su'ul biqa. Ya. Seburuk-buruk tempat adalah pasar. Pasar paling jelek karena di situ apa aja ada, tipu-tipuan ada, panggung ada, copet ada, segala maksiat banyak di pasar. Iya kan ya? Maksiat mata, melihat yang ano-ano, ya, maksiat hati, ya, kemudian maksiat mulut, maksiat tangan, ya semuanya ada. Yang kita dengar orang menguji ini, yang kita
dengar apa melakukan sumpah palsu dan lain sebagainya. Kan ada di situ. Waduh, belum dapat kalau segitu mah, modalnya belum. Padahal mah, ya jangan begitu kita. Kayak kita kalau mau dagang aja nggak apa-apa. Ngobjek itu nggak apa-apa kan? Ngobjek ini berapa? 10.000. Kita cari tempat yang 6.000 umpamanya. Lah nggak apa-apa, ngobjek namanya. Tapi nggak usah pakai bohong. Wah, ini mestinya di sono 12.000. Anda minta diskon, jadi 10.000. Padahal dia udah tadi dapat 6.000. Dia nambah faedah lagi, ngambil untung lagi. Bohong namanya. Jadi ngobjeknya boleh, boleh. Ya makelar kan nggak apa-apa. Nah, orang yang berzikir di tengah kelalaian tuh bimanzilati sabiri fil ghazin. Ya, kedudukannya seperti orang yang sabar di dalam peperangan. Coba itu. Lagi perang sabar. Ada gitu. Ya, Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika mau nebas musuh, orang kafir mau ditebas, diludahin. Maka ketika diludahin, Sayyidina Ali nggak jadi. Kenapa? Karena waktu beliau mau nebas, dia emang lillahi kalimatillah. Karena emang jihad fisabilillah, musuh tebas. Tapi begitu diludahin, nah takut termotivasi yang lain. Lu udah ngudahin gua lo, gitu. Jadi ngebunuh lantaran di udah. Makanya Sayyidina Ali nggak jadi. Itu begitu tuh. Wasumaqala al-kasbul mazmumu wallahu a'lam bisa. Mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ghfirna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.